Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah Matematika Teknik 2. Untuk bahasan hari ini, kita akan mempelajari mengenai power series ya, atau urutan pangkat bahasa Indonesianya seperti itu. Oke, saya cek dulu. Oke, sudah jalan recordingnya. Di mana power series atau urutan pangkat yang akan kita pakai, kita akan bahas di sini nanti digunakan untuk menemukan solusi dari sebuah persamaan ODI. Oke, kita tahu bahwa menerapkan ODI pada sistem komputer untuk kepentingan komputasi, dalam hal ini kita ngomong soal sistem komputer itu pasti ada hubungannya dengan pemrograman. Eh, Jika tanpa power series atau Anda mengerjakan seperti yang biasanya, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ODI 1, ODI 2, maka di situ saya yakin akan terdapat ya kita ngomong obstacle atau hambatan-hambatan yang akan banyak mungkin kita temui pada saat kita dihadapkan pada penyelesaian ODI ya. Di mana ODI kan gunanya banyak sekali ya untuk prediksi, untuk menghitung misalkan katakanlah percepatan bola, redaman pegas untuk kendaraan bermotor. Nah, di situ ada ODI dalamnya. Nah, di sini power series ya, nantinya ini adalah preliminary, artinya hanya pengenalan saja, belum sampai yang tahap yang sangat advance, akan tapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana implementasi ODI ya. Apabila kita menggunakan power series, kita tahu power series ini ya, power series mungkin Anda yang belum tahu, power series ini adalah sebuah urutan pangkat yang sering digunakan pada saat Anda yang mungkin tidak tahu secara langsung, misalkan Anda pakai MATLAB atau Octave pada saat Anda mengetikkan cos 30, sin 30, cos 60, sin 60 atau berapapun itu, misalkan pada contoh trigonometri, akan keluar hasilnya dengan sangat presisi karena di situ ada power series yang bekerja di dalamnya. Oke, sebelum kita berbicara mengenai ODE solver, saya akan menekankan di sini pembahasannya mengenai fungsi dari power series itu sendiri. Oke, bagaimana penerapannya di dalam komputasi baru setelah Anda paham mengenai power series itu seperti apa, baru kita lanjut ke ODE. Oke, nah tujuan dari power series ini ya khususnya untuk ODE solver atau penyelesaian ODE adalah menyelesaikan persamaan matematika khususnya ODE dalam kepentingan komputasi di sini ya kita akan kaitkan dengan komputasi. Kenapa? Karena jika Anda hanya menghitung dengan kertas, kita nggak perlu pakai yang power series. Oke. Kita perlu pakai yang biasa aja ya, ODI 1 dengan faktor integrasi, kemudian ODI 2 dengan judicious guessing dan lain sebagainya. Nah, di situ Anda bisa langsung angkat, tapi di sini memang pada hal komputansi. Oke, jadi untuk yang ada hubungannya dengan bahasa pemrograman dan komputer yang melibatkan ODI di dalamnya. Maka ODI ya, untuk menyelesaikan ODI akan lebih mudah jika kita menggunakan metode power series. Oke, akan bagaimana selanjutnya gitu ya kita akan bahas nanti ya yang pertama ini yang saya ingin emphasize adalah kita tujuannya menyelesaikan persamaan ODI ya dalam hal komputansi secara lebih mudah ya. Kita lanjutkan. Seperti tadi awal saya kemukakan ke Anda semua bahwa saya ingin menegaskan terlebih dahulu apa guna power series ya, power series. Oke. Misalkan di sini Anda mempunyai mungkin Anda yang tidak tahu ya kan. Misalkan oke, misalkan sin 30 di sini ya, menghasilkan nilai setengah gitu ya. Oke. Kenapa sih Pak kok kita repot-repot ya? Bagaimana repot-repot harus menseriskan atau mempower seriskan operasi sinus 30 padahal kita tahu itu nilainya setengah gitu ya, 0,5. Oke. Nah, kenapa kita harus repot-repot pakai power series di sini ya? Ya, bagi Anda yang nggak tahu mungkin tanda tanya besar ya. Oke, akan saya jelaskan. Sin 30
jika Anda memang sudah tahu sin 30 itu sama dengan setengah, oke. Sekarang cos 30, Anda akan tahu itu setengah akar 3. Oke. Nah, akan tetapi permasalahannya apa? Apakah ya ini tahu atau komputer tahu apabila sin 30 itu setengah? Gitu ya. Sin 30 itu setengah. Oke. Apakah komputer tahu cos 30 itu setengah akar 3? Enggak kan? Ya pasti tidak akan tahu, karena komputer itu adalah benda bodoh. Oke, nah tetapi di sini, mungkin Anda bagi yang sudah paham bahasa pemrograman, gitu ya, udah Pak, gini aja, misalkan kita pakai if sin 30 sama dengan setengah, if sin 30, sin sama dengan 30, maka nilainya setengah, misalkan kayak gitu. Jika cos 30, maka nilainya setengah akar 3. Kan gampang, cuma pakai if dan else seperti itu. Ya, itu kalau Anda sebagai programmer tahap awal ya. Programmer tahap awal Anda akan mikirnya sesimpel itu ya. Kita akan gunakan oke sin 30 udah masukin aja kalau misalkan bahasa pemrograman tersebut tidak mensupport sin cos ya, Anda langsung aja oke sin 30 pasti setengah. Cos 30 setengah akar 3. Udah masukin saja pakai operasi if dan else misalkan. Nah, itu langkah yang ya langkah nggak salah ya, akan tetapi kurang efektif. Nah, kenapa? Pada saat Anda mengoperasikan operasi kayak gitu ya, menggunakan if dan else, jika if sin 30 maka hasilnya setengah, jika is cos 30 hasilnya setengah akar 3. Sekarang yang saya tanyakan adalah bagaimana jika sinus dari 30,000111? Oke ya. Kalau Anda ngomong soal sudut istimewa saja, it's so easy ya. Cos 30 setengah akar 3. Anda menggunakan Anda menggunakan operasi if dan else seperti ini ya. It's no problem, nggak salah dan itu juga betul, langkah yang betul, akan tetapi kurang efektif. Kenapa? Pada saat Anda menemui berapa nilai sin 30,0112, berapa? Setengah? Nggak, ya kan? Pasti lebih. Oke. Nah, di sini akan menjadi pertanyaan lagi. Nah, oke. Kemudian mungkin Anda yang bisa bahasa pemrograman, komentar lagi deh. Misalkan kita adu debat, katakanlah kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Ya udah sekarang 30,01,01 ya udah kita masukin if sin 30,01 sama dengan setengah koma berapa misalkan. Misalkan seperti itu. Itu juga langkah nggak salah, akan tetapi berapa waktu lama yang Anda butuhkan untuk membuat seperti itu? Permasalahannya itu lagi. Ya, kalau misalkan nolnya cuma 4 angka, Anda menggunakan if sebahasa 999 kan? Nah, sekarang kalau sin 30 di belakangnya ada 10 angka, mau berapa? Operasi if dan else yang ingin Anda buat, atau operasi use case atau case of yang ingin Anda buat. Berapa banyak? Nah, itu menjadi satu langkah yang tidak efisien. Kalau betul-betul bisa, gitu kan. Tapi itu langkah yang tidak efektif ya, bukan efisien, efektif ya. Kenapa? Karena itu buang-buang waktu ya. Kalau langkah menggunakan if dan else. Nah, salah satunya adalah solusinya. Oke, contoh lagi di sini. Anda lihat di sini. Kita kan kalau misalkan ini ada bahasa C ya untuk microcontroller. Kan gampang juga kan? Gampang aja kan? Misalkan nih, sinus berapa? Sin dalam kurung radiannya, variabel radiannya berapa? Ini udah otomatis langsung menampilkan hasilnya sinus dari isi variabel radian itu berapa, langsung ditampilkan. Nah, ini seamless ya, nggak kelihatan. Udah tahu-tahu hadisnya sinus saja gitu kan. Nah, kan tetapi di dalam ini apakah Anda tahu bagaimana dia bisa menampilkan hasil yang betul ya, mekanismenya. Misalkan 30,001 dia pasti akan menampilkan hasil yang sangat amat presisi. Ya, 30,01 itu berarti setengah, lebihnya 0,0 berapa itu akan ditampilkan gitu ya. Nah, apakah dia menggunakan operasi if dan else? Saya rasa tidak ya. Dia di sini dia akan menggunakan series ya. Series itu seperti apa? Oke, kita akan bahas di sini. Nah, ini adalah salah satu tabel yang mungkin Anda akan Nadia
Yang bikinnya tadi loh, yang pakai if then else. Oke, Pak. Mungkin Anda sekarang adalah seorang ahli database gitu ya. Oke, sin 30 kita masukin pakai database aja, Pak, biar nggak kebanyakan if then else. Ya, oke, misalnya sin 0. Nah, Anda masukkan ini ke komputer ini yang ada database-nya. Misalkan Anda pakai database MySQL atau SQL Server punya Microsoft misalkan. Oke, Anda masukin nih semua tabel di sini ke komputer Anda, klik di sini gitu ya. Ya, Anda masukin semua tabelnya. Ya kan pakai operasi database, Pak. Bisa, Pak. Iya, silahkan bisa. Itu tidak salah juga. Itu langkah yang betul. Ya, akan tetapi permasalahannya adalah siapa yang mau nginput data 0 sampai 360 ya. Sudut 0 sampai 360 dengan interval 0,00001. Siapa yang mau nginput? Mau berapa ratus ribu data yang ingin kamu masukkan di situ? Ya kan? Belum lagi itu basis SIM. Cost-nya berapa? Satu, ada tan, ada kot, tangan, ada kosek, ada sekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 100.000 data kali 6, 600.000 data kau masukin gitu. Itu katakanlah kalau kepresisian dan 0,001 katakanlah kayak gitu. Itu baru 600.000 data. Kau masukin ke database komputermu bisa-bisa jalan sih, bisa, yakin bisa. Akan tetap berapa lama yang kita butuhkan untuk melakukan operasi itu. Oke. Dengan metode kayak gini, misalkan Anda metode database seperti ini, nggak salah, betul. Tapi berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk input data sebanyak itu dalam sebuah database hanya untuk menyelesaikan operasi macam ini, sin, cos, tan. Nah, itu ya. Nah, itu ya yang harus Anda perhatikan di sini. Ya. Jadi, bagaimana guna dari power series itu nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita sudah paham ya. Jika ini adalah contoh ya metode konvensional pakai if, pakai database itu adalah metode konvensional. Sebenarnya ada sebuah metode yang amat sangat singkat dan memberikan hasil yang cukup presisi. Yang kita sebut dengan power series. Nah, power series di sini katakanlah punya cos ya, fungsi cos dan sinus di sini. Komputer tidak perlu menginputkan database kayak gini, nggak perlu Anda menginputkan database. Anda cukup menghitung dengan menggunakan operasi sigma seperti ini, yang di dalamnya ada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan seperti ini. Oke. Jadi misalkan di sini cos 30 ya, misalkan Anda ingin cos 30. Ya, cos 30 derajat berapa? Ya sudah, Anda tinggal ganti nilai X yang ada di sini ya, menjadi 30 ya. 30 per 2 faktorial plus 30 pangkat 4 per 4 faktorial minus dan seterusnya. Ini adalah infinite ya, sampai terus ya. Tapi biasanya ini tetap dibatasi sampai berapa koma yang ingin Anda mau gitu ya. Biasanya sih kalau saya 10, X pangkat 10 itu sudah cukup ya, X pangkat 10. Infinite bisa infinite sampai dia ketertiannya banyak itu, 0 komanya banyak. Oke, tetapi itu juga saya rasa sudah cukup 10 saja gitu ya. 10,3 10 digit di belakang koma itu saya rasa sudah cukup. Nah, biasanya saya pakainya segitu aja gitu ya. Jadi cukup amat sangat ringkes ya. Mau sin 30, misalkan Anda baca pemrograman tidak mensupport itu, cosin, Anda bisa bikin sendiri dengan menggunakan algoritma ini. Gitu. 1 minus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial, di mana X-nya di sini ganti saja dengan nilai sudut yang ingin Anda cari. Maka basis-basisnya akan ketemu. Nah, ini kan langkah yang amat sangat mudah ya. Tinggal implementasikan ini ya berapa kode, paling 2 atau 2 baris kode. Nah, misalkan jika sinus, sama juga. Anda bisa menggunakan seriesnya atau rumus power seriesnya di sini supaya Anda tidak perlu pusing-pusing lagi menginputkan database sebanyak ini atau membuat operasi if dan else sebanyak ini gitu ya. Nah, di situ adalah guna dari power series. Jadi power series itu menyederhanakan ya sebuah fungsi meliputi trigonometri, fungsi pi, fungsi logaritma natural, itu bisa ada semua. Jadi, beberapa fungsi, tidak semua, di dalam matematika bisa didefinisikan secara series. Ya. Nah, salah satu, bukan salah satu ya, beberapa metode power series yang sering kita pakai adalah ini ya, yang eksponensial, cos, sin,
Ya, kenapa? Karena misalkan di sini ingin cari tangan ya sin per cos saja gitu kan, sama ya. Kemudian cosec ya seper cos, nah itu cosec. Sekan ya seper sinus, itu sekan gitu ya. Kemudian eksponensial itu juga kita bisa definisikan secara power series. Jadi pada saat Anda ya, pada saat mungkin Anda ingin membuat plotting sebuah gelombang eksponensial misalkan, Anda ingin apa mencari nilai eksponensial tapi kok nggak ada di dalam pemrogram, misalnya Anda pakai misalkan Fortran yang lama banget itu, saya nggak tahu dia ada nggak, tapi kelihatannya ada, anggap aja misal nggak ada gitu ya. Eksponensial dia akan susah kita cari gitu ya, maksudnya eksponensial nggak ada fungsinya nih, bagaimana untuk mencari fungsi eksponensial. Anda bisa memanfaatkan yang namanya power series ini. Anda cukup tulis atau di program ya, algoritma 1 plus x pangkat 2 per 2 faktorial plus x pangkat 3 per 3 faktorial. Anda cukup jumlah ini, Anda cukup sintesis ini dalam bahasa pemrograman Anda, misalkan pakai C, Pascal, atau Fortran, COBOL, BASIC, terserah Anda. Oke. Ini bisa langsung kita dapatkan hasil yang sama presisinya dengan eksponensial yang ini. Nah, itu ya. Nah, begitu pula dengan cos X, sin X ya. Nah, di sini. Nah, di sini adalah power series. Jadi power series itu bertujuan dalam hal ini tanda kutip ya, dalam hal komputasi adalah digunakan untuk menyederhanakan sebuah fungsi ya, apakah sinus, kosinus, eksponensial atau pi atau apapun itu menjadi sebuah deret-deret yang ada pangkatnya, makanya kita sebut power series itu agar komputasi jauh lebih sederhana ya. Metode komputasi yang Anda pakai itu jauh lebih sederhana. Oke. Karena kita pakai yang namanya power series. Nah, bila Anda, ya oke ya, ini power series di sini saya rasa sudah saya terangkan secara detail, maksudnya Anda sudah paham clue-nya atau goritnya, maksudnya gorit itu paham ya, itu sudah dapat gitu ya. Nah, sekarang saya akan going to the basic lagi mengenai power series ya. Bila Anda apa namanya di kuliah kalkulus 1 ya, ada yang namanya power series. Nah, power series itu sebenarnya adalah susunan tak hingga dalam bentuk yang seperti ini. Oke, ini. Nah, di sini adalah sigma ya. Sigma, ingat sigma itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan. Misalkan di sini, oke, saya mungkin Anda nggak paham, saya ulangi lagi, misalkan kayak gini, IN 3, ini misalkan A pangkat M ya, misal kayak gini. Maka hasilnya berapa di sini? Oke ya, sebelum membahas ini, saya akan bahas ini. Maka sigma M sama dengan 1, N sama dengan 3, A pangkat M gitu ya. Nah, ini hasilnya akan, oke, ini ada yang namanya batas bawah ya. Batas bawah, oke, batas bawah, dan sini adalah mana? Batas atas ya. Batas atas. Maka di sini hasilnya adalah, oke, kita akan M mulai dari 1. Berarti M mulai dari seperti A pangkat 1. Oke. Plus ya. Kan 1 udah, sekarang 2 ya. A pangkat M-nya kan 2, A pangkat 2 plus sekarang M-nya 3, A pangkat 3. Nah, gini. Apakah sudah mencapai batas atas di sini? Sudah kan, ya sudah berhenti. Maka di sini hasilnya adalah seperti ini, adalah sigma gitu ya. Adalah cara kerja sigma itu menjumlahkan berdasarkan batas atas sampai batas bawah. Nah, di sini balik lagi ke power series. Dalam kalkulus 1 kita definisikan power series adalah sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke, di sini ada sampai tak hingga, tapi pada prakteknya nanti pada hal komputasi Anda implementasikan ke bahasa pemrograman, saya rasa tidak akan sampai tak hingga. Mungkin 10, 100, 1000 terserah Anda. Ya. Kalau saya sih biasanya kalau misalkan sin cos itu udah pakai 10 sampai pangkat x-nya 10 aja itu udah cukup gitu ya. Nah, oke ya, di sini tak hingga karena di sini adalah memang pengertiannya tak hingga, dia berlaku sampai tak hingga bisa, tapi di dalam implementasi biasanya nggak sampai tak hingga gitu ya. Karena biasanya pakainya ya komanya nggak terlalu presisi ya, paling 5 angka di belakang koma aja udah sangat presisi sekali tuh. Oke. Kita lanjut ya. Ini power series. Jadi bentuk dari power series itu adalah seperti ini. Sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga AM kali X minus X0 pangkat M. X minus X0 adalah fungsi yang ingin kita power serieskan, misalnya kayak gitu.
Maka di sini berlaku ya dengan operasi sigma A0 plus A1 kali X minus X0 plus A2 kali X minus X0 kuadrat plus ya. Titik-titik itu maksudnya sampai tak hingga, sampai pangkatnya sampai berapa itu banyak banget gitu ya. Nah, apabila minus X0 ini ya, minus X0 ini kita anggap X0 itu 0, maka akan kita bisa sederhanakan hanya seperti ini ya. A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus titik itu sampai dan seterusnya, sampai tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke ODI. ODI tetap menggunakan prinsip ini ya. Ingat yang prinsip kalkulus 1 ini prinsipnya. Nah, sekarang ide utamanya tadi saya bilang bahwa kita harus bisa menyelesaikan ODI ya dengan platform komputasi dalam ini pemrograman supaya lebih mudah dibandingkan dengan Anda harus menyelesaikan ODI macam ini ya. Nah, ini adalah ODI 1 yang sering kita bahas dulu mengenai apa mixing tank. Anda bisa menyelesaikannya bagaimana itu? Kalau Anda ubah dalam bahasa pemrograman ada dq per dt sama dengan 1 minus q per 50, kemudian digeser kiri ya. Kemudian kita faktor integrasikan. Nah, permasalahan seperti ini, ya, ini akan menjadi masalah pada saat implementasi ke dalam sebuah program atau bahasa pemrograman atau Anda ingin masukkan ke platform komputasi ya. Platform komputasi itu pastinya komputer gitu ya. Oke. Ini akan menjadi masalah lagi gitu ya. Kenapa? Akan banyak algoritma yang masuk banget di sini ya. Bisa untuk mengubah dari sisi ke kiri ke kanan atau nanti setelah misalkan contoh untuk mengintegralkan seperti ini, udah algoritmanya sendiri untuk mengalihkan dengan eksponensial hasil integralnya bagaimana ya, itu akan ada algoritma dan itu kerjaannya banyak banget gitu ya. Nah, kita bisa menyederhanakan pekerjaan itu dengan menggunakan yang namanya power series tadi. Oke. Di sini ada gambar komputernya meledak gitu ya, maksudnya itu bukan komputernya yang meledak tapi orangnya ini nggak berhasil bikin program ODI kemudian diledakin aja sama dia itu maksudnya. Jadi bukan komputernya yang meledak gitu, tapi orangnya yang udah putus asa itu maksudnya. Jadi karena sulitnya banyaknya kerjaan hanya untuk menyelesaikan ODI gitu ya. Oke, itu cuknya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh kasus ya. Saya kasih satu contoh kasus ini paling gampang ya. Oke. Harapannya di sini Anda bisa paham ya, bisa paham. Maksudnya oh seperti ini. Jadi kita bisa implementasikan hal seperti ini ke dalam sebuah komputasi. Cara lebih mudah gitu ya, daripada Anda harus berurusan dengan bahasa pemrograman yang kayak gini ya. Bahasa pemrograman untuk mensintesis algoritma ODI yang seperti ini ya, yang ada dq per dt itu akan lebih susah ya. Oke. Kita akan masuk ke contoh kasus. Nah, di sini saya ingin memberikan satu contoh ya, di mana di sini adalah ada sebuah soal yaitu y prime minus y sama dengan 0. Anda diminta untuk menyelesaikan persamaan ODI tersebut dengan menggunakan metode power series. Oke, langkah pertama let's say ini tadi ya, yaitu power series ya, yang ini ya, yang ini tadi. Jadi basicnya adalah dari sini. Oke. Nah, di sini y ya, y, oke y. Y di sini kan adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi. Y adalah ini. Nah, ini ya, y fungsi ya, itu fungsi variabel dari sebuah fungsi power series. Oke, maka di sini y kan dia kita nggak tahu nih fungsinya apa, ya kan? Y ini kan hanya y kan, y saja, y konstan gitu loh maksudnya. Oke. Nah, akan tetapi pada saat power series kita bisa mengubah y ini menjadi sebuah fungsi power series. Ya, berdasarkan urutannya yaitu seperti ini. Oke, kan y saja kan, y saja. Oke, jadi putarnya seperti ini. Maka kita bisa definisikan power series-nya dulu sesuai dengan rumus tadi, yaitu y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 sampai seterusnya. Ambil sampai 3 aja nggak apa-apa. Kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk sigma, yaitu sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga AM kali XM. Ya, ini sama seperti ini. Ini, ya, sama seperti yang bawah nih. Oke. Nah, selanjutnya langkah kedua, oke, kita akan mencari ini, yaitu y prime atau y turunan pertama dari y. Oke. Nah,
Untuk mencari Y turunan pertama, ini harus Anda turunkan masing-masing ya. A0, A0 itu kan konstanta, diturunkan menjadi apa? Konstanta diturunkan berarti kan 0 kan, nggak ada. Kemudian A1X diturunkan apa? X-nya hilang kan, berarti A1. Sama nih. A2X kuadrat diturunkan menjadi apa? 2X pangkat 1. Ya, ini sama. 2 kali A2X ya. Kemudian A3, X pangkat 3 diturunkan menjadi 3 kali A3 kali X kuadrat. Nah, kita turunkan di sini. Jadi, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah Anda harus cari variabel Y di sini yang nggak ada turunannya dulu ya, yang nggak ada turunannya dulu. Definisikan sebagai fungsi ini, y A0 plus A1X plus A2X kuadrat dan seterusnya ini Anda definisikan dulu. Kemudian setelah Anda berhasil definisikan, langkah selanjutnya adalah Anda harus ini ya, menurunkan karena apa? Di sini parameter yang kedua adalah Y turunan pertama atau Y prime di situ. Oke, kita masukin di sini, kita turunkan. Oke ya, paham. Di sini ya, yang pertama Anda harus mencari masing-masing di sini ya, Y dan Y. Misalkan di sini nanti ada Y double prime seperti ini, ya Anda harus cari ini. Dari Y-nya, Y Anda turunkan 2 kali gitu ya. Jadi, yang pertama adalah mencari parameter masing-masing dalam bentuk power series ya. Ini ada dua variabel Y dan Y prime. Jadi Anda harus mencari power series-nya kemudian Anda turunkan. Jadi untuk masing-masing variabel harus ada Y dan Y prime. Oke, langkah selanjutnya adalah ini kan kita udah dapat nih, ya udah dapat nih ini dan ini, ya kan. Nah sekarang kita jumlahkan, kan di sini Y minus kan. Oh ya, berarti dikurangkan. Jadi A1 plus 2A2X adalah ini adalah tadi Y prime dan ini adalah Y biasa saja. Nah, ini kan sebenarnya hanya substitusi dari Y prime dan Y yang tanpa turunan itu atau Y saja itu ya. Oke. Maka sekarang langkah selanjutnya adalah Anda harus mengelompokkan sesuai pangkatnya. Berarti di sini yang ada pangkatnya A1 dan A0 kan ini. Nah, ini kita kelompokkan A1 minus A0 kan gitu. Kemudian yang X ya harus dengan yang X. Nah, 2A2 kan ini dengan ini A2X. Nah, ini kan maka 2A2 minus A1 X ya, X-nya dikeluarin ya. Kemudian selanjutnya 3A3 minus A2 X kuadrat. Nah, ini juga dikeluarin X kuadrat. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ya kan, kita harus mengekualkan atau membuat persamaan dari yang dikurung ini. Ini ada dikurung kan? A1 minus A0, 2A2 minus A1 ini kan dikurung semua. Nah, kita harus mengekualkan dengan 0 atau menyamakan dengan 0. Oke, karena apa? Kenapa 0? Ya ini karena 0. Jadi misalkan ini 1 ya harus 1 gitu ya. Nah, selanjutnya A1 minus A0 sama dengan 0. Jadi ini ya kita ekualkan dengan ini sama dengan 0. Berarti kan penyelesaiannya bagaimana? A1 sama dengan apa? A0 kan? Nah, seperti ini kan penyelesaiannya. A1 minus sama dengan A0. Kemudian di sini kita juga harus ekualkan. 2A2 minus A1 sama dengan 0. Maka di sini A2 berapa nilainya? Berarti nilainya kan A1 per 2. Nah, 2 di sini, ini kan nanti berubah jadi faktorial. Oke, faktorial. Jadi 2, di sini 2 faktorial. Nanti di sini pun hasilnya berapa? A3 sama dengan A2 per 3. Maka di sini 3 di sini. Berarti kan untuk A3 kan, A3 berarti kan A2-nya geser ke sini ya kan. Ke kanan ya. Kemudian 3-nya digeser ke bawah kan. Menjadi A2 per 3. 3-nya faktorial. Nah, sehingga pada saat kita ingin menggabungkan ini ya. Nah, ini kan sekarang ketahuan kan nilainya kalau kita masukin ya satu-satu. Berarti di sini A0 ya. A0 plus A0X ya, A0 plus A0X plus A0 2 faktorial ini. Oke. A0 2 faktorial. Kemudian yang ini ya. Jadi seperti ini. Nih. Oke. Ini untuk formatnya, ingat ya, untuk formatnya ini adalah berdasarkan persamaan ini. Ya, sesuai pangkatnya ini. Jadi di sini ada A0
Ya kan, A0X ya, A0X karena di sini ada ini ya, ada 2A2 minus A1 di sini. Karena di sini ada X di sini, maka di sini ada A0 ya, A0X di sini ya. Plus A0 per 2 faktorial kali X kuadrat plus A0 plus 3 faktorial kali X pangkat 3. Sama dengan A0 ya, ini difaktorkan ya. A0-nya dikeluarin semua, A0-nya dikeluarin. A0 kali 1 plus X kuadrat plus 2 faktorial plus 3 plus X pangkat 3 plus 3 faktorial. Nah, di sini ini ya, persamaan ini 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 plus 3 faktorial adalah power series untuk eksponensial ya. Eksponensial. Jadi 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial itu adalah eksponensial. Jadi ini adalah eksponensial X ya. Sebenarnya ini eksponensial. Maka di sini A0 kan masih di luar. Kan masih ikut berarti A0 kali eksponensial pangkat X. Nah, dengan menggunakan power series ini, bisa Anda dapatkan sebuah penyelesaian yang sangat amat sederhana daripada Anda harus menghitung seperti ini ya, seperti ODE yang saya kayak gini itu. Anda bisa menggunakan ini menjadi lebih sederhana. Nah, apabila kita gambarkan, ini sudah sangat representatif sekali ya. Oke, saya akan ambil ini. Oke. A0 X kali eksponensial pangkat X ya. Kalau kita gambarkan, oke, X, Y, oke. Maka kalau kita gambarkan itu, ya namanya eksponensial pasti ya seperti ini. Ya kan? Jadi ini A0, ya, A0-nya di sini. Mau berapa A0-nya? A0 bisa terserah Anda nanti mau kasih 2, 3, 4, atau terserah bisa semua ya. Nanti di sini ini adalah eksponensial ya. Kita ada grafik eksponensial seperti ini. Nah, dia karena di sini A0 eksponensial pangkat X, maka di sini adalah sifatnya adalah eksponensial growing ya. Growing atau dia akan naik ya. Eksponensial naik, tapi tergantung juga sih nilai X-nya berapa. Kalau X-nya positif naik, kalau X-nya negatif berarti dia akan turun seperti itu. Ya, tergantung dari nilai X-nya. Kalau X-nya di sini positif pasti akan naik ya. Dalam hal ini saya asumsikan nilai X adalah positif ya, positif. Oke. Nilai X adalah positif. Oke. Nah, ini adalah penjelasan untuk power series ya. Power series ya, power series untuk penyelesaian pada permasalahan ODE ya, ODE. Nah, saya harap Anda semua paham ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.